Lu kerja tiap hari, bangun pagi dengan mata setengah kebuka, badan masih berat tapi tetap maksa jalan. Berangkat dengan harapan kecil yang bahkan lu sendiri nggak yakin. Pulang malam dengan energi yang udah habis di praseharian. Dan besoknya, ulang lagi, tanpa perubahan yang berarti. Aneh nggak sih? Lu capek beneran, bukan pura-pura. Tapi hidup lu kayak jalan di tempat. Gaji lewat doang, tabungan nggak pernah sempat numpuk. Dan masa depan rasanya makin lama makin buram, bukan makin jelas. Yang lebih bikin sesek, lu nggak males, lu nggak santai, lu udah ngelakuin apa yang orang bilang kerja keras, tapi tetap aja hasilnya segitu-segitu aja. Jadi sekarang coba jujur sama diri sendiri. Ini semua karena lu kurang usaha, atau jangan-jangan selama ini ada sesuatu yang salah dari cara lu ngejalaninnya. Dan kalau itu benar, berapa lama lagi lu mau terus hidup kayak gini tanpa sadar? Pagi-pagi, sebelum otak lu benar-benar nyala, tangan lu udah refleks ngambil HP, buka aplikasi bank dan dalam beberapa detik, harapan kecil itu muncul lagi. Siapa tahu ada angka yang berubah, walaupun nggak signifikan. Tapi ya gitu, realitanya datar, dingin, nggak ada kejutan. Dan anehnya momen sekecil itu langsung ngaruh ke mood seharian. Kayak tanpa sadar lu udah dikasih sinyal, hari ini bakal sama lagi. Lu berangkat kerja, ngabisin 8 jam, kadang lebih, ngelakuin hal yang sama, ketemu situasi yang itu-itu lagi. Dan di tengah semua itu, ada bagian dalam diri lu yang pelan-pelan mulai mati rasa. Bukan karena lu nggak peduli, tapi karena udah terlalu sering kecewa, sampai akhirnya ya udah, terbiasa. Dan itu yang bahaya. Karena ketika hidup yang harusnya lu pertanyakan, malah jadi sesuatu yang lu terima tanpa perlawanan. Coba jawab jujur, sejak kapan lu berhenti berharap lebih? Dan kalau sekarang aja udah kayak gini, lu yakin 1 tahun lagi bakal beda? Lu pernah nggak sih? Lagi capek-capeknya, terus scroll sebentar, dan tiba-tiba lihat orang lain yang hidupnya kelihatan lebih santai. Nggak kelihatan sibuk, nggak kelihatan kejar-kejaran waktu, tapi kok hasilnya lebih enak. Dari situ pelan-pelan muncul suara kecil di kepala. Apa gua yang kurang usaha? Dan tanpa sadar, lu jawab itu dengan cara yang sama. Kerja lebih lama, ngorbanin waktu istirahat, maksa diri buat terus jalan walaupun badan udah minta berhenti. Lu pikir, mungkin kalau capeknya ditambah, hasilnya bakal ikut naik. Tapi yang kejadian, hari-hari lu makin berat. Energi makin habis, tapi hidup lu tetap di titik yang sama. Dan di situ ada rasa yang susah dijelasin. Bukan cuma lelah, tapi kayak mulai kehilangan arah. Coba pikir, kalau cara yang sama terus lu ulang, tapi hasilnya nggak pernah berubah, kenapa lu masih yakin itu bakal berhasil? Masalahnya bukan karena lu kurang kerja keras. Justru sebaliknya, lu udah terlalu terbiasa kerja keras tanpa pernah nanya, ini semua gue lakuin buat apa dan buat siapa? Lu bangun pagi, ngasih waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Tapi semua itu lu tuker sama angka yang dari awal udah ditentuin orang lain. Lu nggak pernah benar-benar pegang kendali. Jadi sekeras apapun lu ngejar, ada batas yang nggak kelihatan tapi nyata. Kayak langit-langit yang nggak bisa ditembus. Dan yang bikin makin ironis, lu bangga sama capeknya. Tapi nggak sadar kalau capek itu cuma muter di lingkaran yang sama. Coba lu pikir, kalau sistemnya dari awal udah ngebatesin lu, kenapa lu berharap hasil yang nggak terbatas? Dan pertanyaan yang lebih nggak enak lagi, berapa lama lu mau terus tuker hidup lu buat sesuatu yang bahkan nggak bisa lu naikin sendiri? Lu kayak lagi lari di treadmill. Napas ngos-ngosan, kaki terus gerak, keringat keluar. Capeknya real banget, bukan dibuat-buat. Tapi kalau lo berhenti sebentar dan lihat sekitar, lo masih di tempat yang sama. Nggak ada jarak yang benar-benar keambil, nggak ada tujuan yang makin dekat. Awalnya mungkin lo sadar ada yang aneh. Tapi lama-lama, karena tiap hari diulang, hal itu mulai terasa biasa. Lo mulai nerima kalau capek sama dengan hidup. Kalau lelah, sama dengan wajar. Kalau nggak ada progres, sama dengan ya udah nasib. Dan itu yang paling bahaya. Bukan karena lo gagal, tapi karena lo berhenti mempertanyakan. Coba jujur deh. Sejak kapan lo nganggap stagnan itu normal?
Sejak kapan lo berhenti nuntut hidup yang lebih dari sekedar bertahan? Karena kalau hari ini aja lo udah terbiasa jalan di tempat, gimana caranya lo bisa sampai ke tempat yang lo pengen? Coba deh, lu jawab jujur. Tanpa pura-pura kuat. Kalau 5 tahun lagi, hidup lu masih di titik yang sama. Rutinitas yang itu-itu aja, bangun pagi dengan rasa berat, kerja cuma buat bertahan, pulang capek tapi pikiran gak pernah bener-bener istirahat. Lo masih sanggup jalanin? Atau sebenarnya sekarang aja lo udah mulai ngerasa kosong, tapi lo paksa buat diem karena takut ngaku kalau ini bukan hidup yang lo mau. Kadang yang bikin serem bukan gagal, tapi sadar kalau lo nggak kemana-mana. Pelan-pelan tenggelam di hidup yang monoton, sampai suatu hari lo bangun dan ngerasa, kok waktu gue habis buat ini doang ya? Dan yang lebih nggak enak lagi, jauh di dalam diri lo tahu, ada sesuatu yang harusnya bisa berubah. Tapi lo sendiri yang terus nahan itu. Pertanyaannya sekarang, lo beneran mau nunggu sampai semuanya telat baru sadar? Kerja keras itu emang bukan salah. Malah semua orang selalu bilang itu kunci. Tapi coba lu pikir lagi pelan-pelan. Kalau tiap hari lu capek, tenaga habis, waktu kebuang, tapi arahnya nggak jelas, itu sebenarnya lu lagi maju atau cuma muter di tempat? Lu mungkin ngerasa produktif, sibuk, bahkan bangga karena gue nggak males. Tapi di dalam hati kecil lu, pernah nggak sih muncul rasa aneh kayak, kok gue makin jauh ya dari hidup yang gue pengen? Dan yang bikin gak nyaman, kadang jawabannya bukan karena lu kurang usaha, tapi karena dari awal lu jalan tanpa tujuan yang jelas. Lu kejar sesuatu yang bahkan lu sendiri belum yakin itu benar buat lu. Jadi sekeras apapun lu lari, kalau arahnya salah, ujungnya cuma makin nyasar. Sekarang pertanyaannya simpel tapi nusuk. Lu capek karena lagi membangun hidup atau capek karena lagi tersesat? Mulai dari kecil itu bukan berarti mimpi lu kecil. Tapi lu akhirnya sadar, selama ini yang bikin hidup lu stuck bukan karena lu kurang mampu, tapi karena lu jalan tanpa sadar. Kayak autopilot yang tiap hari ngulang pola yang sama tanpa pernah nanya, ini gue sebenarnya mau kemana? Lu bangun, ngelakuin kewajiban, ketawa seperlunya, lalu tidur lagi. Dan anehnya hari-hari lewat begitu aja, tanpa terasa. Kedengarannya aman, tapi justru itu yang bahaya. Karena pelan-pelan hidup lu habis tanpa pernah benar-benar lu arahkan. Jadi mungkin sekarang bukan soal langsung jadi kaya, bukan soal loncat jauh, tapi berani berhenti sebentar, mikir, dan mulai satu langkah kecil yang beda dari biasanya. Karena jujur aja, kalau hari ini sama kayak kemarin, dan besok bakal sama lagi, sampai kapan lu mau hidup kayak gitu? Jadi sekarang coba lu balik cara mikir lu sedikit. Mungkin selama ini lu terlalu fokus nanya gue udah kerja sekeras apa, sampai lupa nanya hal yang jauh lebih penting. Sebenarnya semua ini buat siapa? Karena jujur aja, banyak orang capek bukan karena kurang kuat, tapi karena dari awal mereka ngejar sesuatu yang bukan milik mereka. Lu bangun pagi, ngelakuin hal yang dituntut, nurutin ekspektasi, ngejar standar yang bahkan bukan lu yang bikin. Dan lama-lama itu jadi normal. Tapi pernah nggak sih, di momen sepi, tiba-tiba kepikiran, ini gue lagi bangun hidup gue atau cuma memenuhi hidup orang lain? Dan di situ rasanya mulai gak enak, karena lu sadar, mungkin selama ini lu bukan berkembang, tapi cuma bertahan, biar semuanya tetap jalan. Lu kelihatan maju, tapi dalamnya kosong. Lu kelihatan kuat, tapi sebenarnya cuma gak punya pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya makin sempit dan makin jujur. Kalau semua yang lu lakuin hari ini berhenti besok, hidup lu beneran berubah? Atau malah gak ada bedanya?